Oke, berjumpa dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang eh, pembelajaran IPA, yaitu pada bab pertama, yaitu besaran dan pengukuran. Jadi di materi pertama atau di pertemuan pertama ini kita akan membahas salah satu subbab atau bab pada bab pertama di ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang besaran dan pengukuran. Apa sih itu besaran dan pengukuran? Yuk kita ikuti dan kita perhatikan baik-baik pembelajaran ini. Yang pertama, kita akan membahas dulu peta konsepnya. Apa sih yang kita pelajari di dalam materi ini? Yang pertama yaitu kita akan bahas tentang besaran. Besaran itu ada dua jenis. Yang pertama ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok itu ada beberapa uh, contohnya, yaitu panjang, waktu, kuat arus listrik, jumlah zat, massa, suhu, dan intensitas cahaya. Sedangkan besaran turunan ada contohnya juga, yaitu tentang luas, kecepatan, gaya, volume, dan massa jenis. Ini dia jadi ada dua jenis, ada besaran pokok dan besaran turunan. Jadi kedua-duanya ini berbeda. Kalau besaran pokok itu biasanya dapat diukur langsung menggunakan salah satu cara, yaitu menggunakan alat ukur. Contoh, ketika panjang, kita pakai apa sih ukur panjang biasanya? Pakai penggaris pastinya, atau mistar biasanya. Sedangkan massa dan lain-lain itu pasti ada alat ukurnya. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas dulu besaran itu apa sih? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan sebuah angka. Jadi nilai dari besaran itu dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Bisa diukur dengan alat ukur atau nilainya dapat dinyatakan dengan sebuah angka. Oke, contohnya apa? Ketika kita mengukur misalkan salah satu panjang gedung misalnya, atau panjang atau luas panjang lapangan. Berapa sih panjang lapangan ini misalnya, atau panjang gedung ini contohnya ada 300 meter. 300-nya itu merupakan besaran dan meternya itu merupakan satuannya. Jadi ada besaran dan ada satuan. Ada besarannya itu 300, contohnya di situ yang 300-nya itu angka atau besaran, yang angkanya itu dikatakan besaran, sedangkan untuk meternya itu dinyatakan sebagai satuan dari panjang itu sendiri atau satuan dari besaran panjang itu sendiri. Contoh lainnya lagi, 10 liter. Nah, 10-nya itu adalah besarannya. Jadi besaran itu angkanya ya. Makanya dikatakan contohnya tadi artinya adalah merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi kalau 10 liter, berarti 10-nya itu adalah besarannya, liternya adalah satuannya atau satuan dari besaran volume. Nah, oke, paham ya sampai di sini ya, kita masuk di besaran. Jadi diingat-ingat, besaran itu dinyatakan dengan angka dan dapat diukur dengan alat ukur dan dinyatakan dengan angka ya. Jadi kalau 300 meter atau 30 kg misalnya, 30-nya itu besaran, kilogramnya itu satuan dari besaran massa. Oke? Paham ya adik-adik? Kita lanjut ke berikutnya. Tadi udah kita bahas ada dua komponen besaran dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Yang pertama, kita akan membahas tentang besaran pokok. Apa sih besaran pokok itu? Yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Contoh, misalkan panjang, kan dia tidak diturunkan dari besaran lain.
Tidak ada perkalian atau penjumlahan dan lain sebagainya. Dia didapat langsung atau sudah ditetapkan terlebih dahulu, ya. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya. Ini adalah beberapa contoh dari besaran pokok. Nah, biasanya besaran pokok ini pasti dan bisa diukur dengan sebuah alat ukur. Contoh, ada dijelaskan di awal. Contoh misalkan panjang itu bisa diukur dengan mistar, massa bisa diukur dengan alat ukur yaitu namanya neraca atau timbangan. Oke, ada satuannya juga. Ini harus diingat nih dan harus dihafalkan. Penting untuk anak-anak bapak semuanya atau adik-adik semuanya. Panjang itu satuannya adalah meter, sedangkan massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, bukan detik ya, atau detik, tapi kalau di satuan bakunya sekon atau disingkat menjadi S. Suhu bukan Celcius ya, perlu diingat bahwa suhu itu satuan bakunya adalah Kelvin atau disingkat dengan huruf K. Oke, perlu diingat ya, ditekankan kembali bahwa suhu itu satuan bakunya adalah Kelvin. Oke, kuat arus listrik, ampere, jumlah zat mol, intensitas cahaya, kandela. Oke, mungkin adik-adik semuanya sudah pernah belajar waktu di SD, walaupun hanya dasar-dasarnya saja. Oke, jadi di SMP perlu diingatkan kembali bahwa ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Kalau besaran pokok, satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi satuannya kok bisa ditetapkan terlebih dahulu? Ya ini dia satuannya panjang, sudah ditetapkan bahwa panjang itu satuannya meter. Ya, oke. Selanjutnya kita bahas di slide berikutnya, yaitu ini contohnya nih. Contoh dari besaran pokok. Misalkan panjang. Ini kita harus bisa konversi. Konversi itu apa maksudnya? Konversi itu adalah merubah satuan dari satuan yang berbeda. Jadi contoh misalkan dari kilometer menjadi meter. Misalnya 1 kilometer dia naik apa turun menjadi kalau dikonversikan dikali 1000 berarti 1000 meter ya. Jadi kalau dari 1 meter ke sentimeter dikali 100 dan seterusnya. Saya rasa adik-adik sudah pernah belajar ya waktu SD. Coba diingat-ingat kembali gimana caranya konversi. Jadi harus diingat kembali ini dasar-dasarnya dulu. Kita belum masuk ke yang intinya. Jadi contoh soal di situ udah ada kalau 20 km dijadikan ke meter. Berarti dikali 1000 ya. Diingat ya. Masih ingat kan tangganya ya? Dari kilometer, hektometer, dekameter dan seterusnya ya. Diingat kembali, dihafalkan, dibuka buku catatannya lagi ya. Satuan-satuannya dihafalkan, kilogram, hektogram dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya adalah massa. Massa dan berat merupakan dua besaran yang berbeda. Nih, harus diingat ya, ditekankan kembali, massa sebuah benda menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda, sedangkan berat benda merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Jadi ada gaya tarik buminya. Jadi ada perbedaan yang selama ini kita salah, mungkin kalau disuruh orang tua atau ibunya atau siapa yang membeli gula misalnya 1 kilogram, beratnya berat 1 kilogram dicari, berarti bukan berat, tapi itu adalah massa dari gula tersebut. Di satuannya juga berbeda. Oke, itu perlu ditekankan ya. Oke, ini salah satu contohnya. 1 ton menjadi kuintal, terus 1 kuintal berapa kilogram, 100 kilogram. Ini perlu dicatat ya adik-adik ya. Konversi satuan ini penting. Nanti oke, selanjutnya kita akan bahas tentang bahan pokok yang berikutnya adalah waktu. Ini kita bahas konversi ya adik-adik ya. Itu terdiri dari berapa detik
86.400. Jadi satu hari itu berapa jam? 24 jam. Masih ingat ya pelajaran SD-nya ya? Coba diingat-ingat kembali. 1 jam itu berapa menit? 60. 1 menit berapa detik? 60. Dan sedangkan satu hari berapa detik? 86.400 detik atau sekon ya. Oke, selanjutnya adalah suhu. Nanti kita bahas lagi ya. Suhu diukur dengan alat termometer. Jadi alat ukur suhu itu namanya termometer yang sering kita gunakan pada saat sekarang ini pandemi. Termometer itu banyak jenis, ada yang diletakkan di lengan atau di ketiak kita ya, ada yang seperti tembakan yang zaman sekarang itu. Ketika kita masuk saat pandemi seperti sekarang ini pasti kita sering jumpa, karena salah satu protokol kesehatan sekarang adalah menggunakan alat ukur tadi atau menggunakan termometer ya, yang ditembak-tembak di jidatnya itu, nah itu termometer digital. Oke, selanjutnya termometer ini sering digunakan juga, ada beberapa jenis, ada yang raksa dan ada yang alkohol. Jadi ada kelebihan, ada kelemahan di antara keduanya, ya. Oke, satuan suhu dinyatakan dengan Celcius dalam kehidupan sehari-hari dan Kelvin dalam satuan internasional. Jadi kalau di Indonesia memang sehari-hari kita pakai Celcius, berapa derajat Celcius suhu tubuh kita dan sebagainya. Tapi kalau pada satuan internasional atau SI itu harus menggunakan Kelvin. Ini caranya ya menentukannya. Oke, ini ada rumusnya. Celcius. Nih contoh soal. Oke, misalkan Raisa memanaskan air hingga suhu mencapai 65 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin misalnya? Diketahui di situ termometernya apa? Termometernya itu suhunya adalah 65 derajat Celcius. Dia minta dinyatakan dengan Kelvin. Berapa suhunya kira-kira? Oke, cari ya. Kalau titik didih pada Kelvin itu berarti harus ditambah dengan 273. Ya, diingat itu 65 itu suhu dari Celciusnya ditambah dengan 273 sama dengan hasilnya adalah 338 Kelvin. Itu ya, cukup mudah. Nanti kita bisa bahas kembali tentang pembahasan konversi. Oke, berikutnya ada besaran pokok yang bentuk bakunya digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan 10. Nih contohnya nih, ada nih pangkat pada dasarnya 10 menunjukkan angka 0. Jika pangkatnya positif, maka angka 0 terletak di belakang. Ya. Jika pangkatnya negatif, letak nolnya ada di depan. Misalnya 0,00 sekian. Misalnya minus 4, berarti letak nolnya ada di depan. Sedangkan kalau dia pangkat 10 pangkat 5 misalnya, berarti nggak ada negatifnya, berarti nolnya ada di belakang. Ya, jadi harus dibedakan. Kalau dia positif, letak nolnya di belakang, sedangkan negatif, letak nolnya ada di depan. Paham ya? Oke, jika pangkatnya pindah posisi atau pembilangnya penyebut, maka ini bisa dilihat 1 dikali 10 minus 2 sama dengan berarti 0,01 ya. Bilangan bulat, ini mudah ya. Bilangan bulat dan bilangan desimal dapat dinyatakan dalam bentuk baku. Nah, ini bakunya itu nanti kita akan jumpai misalnya 800, berarti 8 dikali 10 pangkat 2. Atau misalnya 80.000, 8 dikali 10 pangkat 4. Ya, tergantung nolnya ada berapa. Oke. Di sini kita bahas ke materi berikutnya. Tadi setelah kita bahas besaran pokok, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang besaran turunan. Ini ada beberapa contoh besaran turunan. Contohnya ada luas.
Ini pernah dibelajar ya di SD ya, adik-adik ya. Coba diingat kembali, dikoreksi, dibuka lagi catatan yang lama. Itu ada luas. Itu cara carinya gimana? Ada rumusnya. Jadi apa besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh kayak luas nih. Luas berarti kan panjang kali lebar. Panjang kan satuan pokok kan, jadi diturunkan hasil dari besaran pokok itu menjadi besaran turunan. Luas panjang dikali lebar. Volume misalnya sisi kali sisi kali sisi ya. Sisi pangkat 3. Oke? Paham ya? Adik-adik ya. Ini ada gaya, ada berat, dan ada massa jenis. Kalau massa jenis P sama dengan massa dibagi dengan volumenya. Oke? Nanti kita lihat di sini. Satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Itu satuan baku ya. Sedangkan satuan tidak baku, ini ada perbedaannya nih. Ada satuan baku, ada satuan tidak baku. Sedangkan satuan tak baku sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pakai tongkat. Waktu di pramuka biasanya ada pakai tongkat kan. Berapa tongkat atau pakai jengkal atau pakai hasta ya, rentangan tangan atau pakai langkah ya. Ya, jadi mengukur panjang atau satuan kaleng untuk mengukur volume zat cair ya. Jadi ada beberapa. Jadi contohnya ada satuan baku, ada satuan tidak baku. Oke. Jadi harus dibedakan ya, kalau satuan baku nih ya tadi pakai alat ukur pastinya. Meter dan sebagainya. Kalau satuan tak baku nih biasanya 10 jengkal atau 15 langkah dan sebagainya. Oke. Nah, ini contohnya. Dalam pengukuran panjang, buku dapat digunakan dengan penggaris atau juga dengan telapak tangan. Nah, telapak tangan itu maksudnya jengkal ya. Panjang buku, panjang telapak tangan, dan panjang penggaris adalah besaran panjang. Besaran panjang. Sedangkan telapak tangan dan sentimeter merupakan satuan panjangnya. Jadi kalau berapa jengkal dia gitu dan sebagainya. Ya. Kalau sentimeter berapa sentimeter dia itu kan satuan baku. Ya. Mengukur adalah membandingkan. Ini harus diingat ya. Harus diingat, mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Jadi mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang digunakan dalam sebagai satuannya. Oke, selanjutnya pengukuran besaran pokok, pengukuran panjang, itu berarti pakai penggaris. Ada yang menggunakan jangka sorong juga. Ini ada jangka sorong ya di gambar bawah ya. Ini adik-adik lihat, ini gambar jangka sorong yang di bawah. Sedangkan ini mikrometer skrup, alat ukur panjang yang paling teliti. Nah, ini paling teliti ini mikrometer skrup. Kenapa? Karena ketelitiannya itu, tingkat ketelitiannya adalah 0,01 mm. Digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk plat, biasanya plat, baja dan sebagainya, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Ya, kan tipis tuh, kecil. Jadi ini tingkat ketelitiannya cukup kecil, 0,01 mm. Oke, selanjutnya mengukur massa. Ini ada gambar nih, neraca. Ada neraca Ohaus atau batang. Jenis neraca Ohaus biasanya neraca itu digunakan 2 lengan ya, ada contoh. Ada 3 lengan, ada 4 lengan. Sedangkan neraca yang biasa digunakan untuk mengukur benda atau massa benda yang lebih besar. Neraca ini digunakan untuk mengukur massa yang lebih dari 500 kg. Neraca jenis neraca pasar dan neraca Dachin memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu berprinsip pada tuas dan pengungkit. Jadi ada kayak timbangan itu, pernah lihat digeser-geser ya. Oke, ini pengukuran waktu. Waktu dapat diukur dengan arloji atau stopwatch.
yang ada jam atau pakai stopwatch yang memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi dibandingkan arloji. Jadi stopwatch itu lebih teliti karena nilai ketelitiannya adalah 0,1 skon. Sedangkan pengukuran suhu benda dapat diukur dengan alat termometer. Jadi termometer yang paling sering dijumpai yaitu termometer klinis yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Yang sekarang kalau kita nengok termogan yang seperti yang sekarang kita gunakan saat pandemi ini yang sering termogan atau termometer ini yang paling sering zaman dulu atau pakai air raksa. Nah, harus dimasukin dulu ke dalam ketiaknya atau di bagian tubuhnya ya. Oke. Selanjutnya, ini pengukuran besaran turunan, yaitu pengukuran luas benda. Tadi udah dikatakan nih luas itu cara mencarinya seperti apa, panjang kayak lebar, berarti panjangnya berapa, lebarnya berapa, dicari di situ ya. Oke, ini maksudnya 20 ya, panjangnya 25 misalnya, lebarnya 20 cm, ini salah ketik 0, jadi 20 misalnya, jadi hasilnya adalah 500 cm kubik. Oke, pengukuran volume benda padat. Diketahui panjang sebuah balok 10 cm, panjang lebarnya 6 cm dan tingginya 4 cm. Berapakah volume balok tersebut? Jadi dicari cara mencari volume seperti apa, panjang kali lebar kali tinggi. Cari dikalikan 10, panjangnya berapa tadi 10, lebarnya 6, tingginya 4, dapat dihasilkan 240 cm kubik. Kenapa dia bisa kubik? Karena menghasilkan dari 3 satuan pokok ya. Kalau volume zat cair mengukurnya digunakan cairan spiritus misalnya. Contoh, volume spiritus itu pakai mililiter. Jadi besarannya mililiter ya kalau zat cair. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita ada pembahasan berikutnya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every endeavor I wanna